Ini kalau rapat tiap hari lihat Aryo Bimo, lihat ini kan bosan kita Pak nanti Pak. Kalau namanya Arya Bima, lama di Komisi 6, 4 periode dipindah ke Komisi 2, baru sekali ini saya pindah komisi. Mohon maaf ini kok anggotanya tidak ada yang sawangebel begitu Pak. Tidak ada wanitanya sama sekali ya. Ada ya. Oh belum hadir ya. Ini kalau rapat tiap hari lihat Aryo Bimo, lihat ini kan bosan kita Pak nanti Pak. Kelihatannya begitu kok, beda dengan 6 ya? Iya gitu rasanya ini. Kalau Pak Menteri menargetkan diri 100 hari menyelesaikan berbagai macam persoalan yang sudah puluhan tahun sejak Republik ini hadir belum selesai, maka kami kira kami juga akan siap untuk bersama-sama membahas dan memutuskannya. Kita tahu bahwa persoalan pertanahan ini tidak hanya ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Setidak-tidaknya sengkarut ini ada di 3 kementerian. Satu Kementerian Kehutanan, yang kedua Kementerian ESDM. Dalam konteks misalnya HGU yang tadi dibicarakan oleh banyak pihak, saya kira penyelesaian ini bukan hanya sekedar kita peruntukan isu elit, tidak. Ini isu soal kedaulatan nasional. Seberapa mampu negara mampu menegakkan hukum pertanahannya terhadap siapapun di Republik ini. Tidak pandang bulu. Dan kalau untuk menghadirkan ini dibutuhkan revisi undang-undang dan merupakan domain tupoksi Komisi 2 DPR RI, mari kita bicarakan dengan cepat. Isu distribusi keadilan, keadilan distributif, itu bisa menjadi bagian dari formula dalam revisi undang-undang itu. Kita tahu sekarang misalnya pemberian HGU itu disertai dengan 2 formula, inti dan plasma. Plasma maksimal 20%. Ini kita tingkatin, jangan 20% untuk rakyat. Lebih dari 20%. Agar dari 2,5 juta itu, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, yang tadi sudah ditanam sawitnya, sudah dinikmati hasilnya, dalam tanda kutip dirampok kekayaan negara ini oleh orang-orang ini, segera kita legalisasi, diambil oleh negara dengan catatan plasmanya kita berikan persentase yang lebih tinggi agar rakyat itu bisa ikut serta menikmati sebesar-besarnya kekayaan nasional. Ini kalau dalam bahasa pesantren, inna akramakum bidu'afaikum. Kita semua elit di sini, Mas Bimo, mulia bukan karena orang-orang besar, tapi karena orang-orang kecil. Orang-orang du'afa, kaum terpinggirkan, kaum marginal. Itu yang membuat kita mulia. Maka dari itu kita bikin keputusan politik untuk mengembalikan kemuliaan yang mereka berikan kepada kita, kepada mereka yang memberikan itu. Izin saya pakai bahasa Arab, biar ada saingannya Pak Menteri. Kalau saya pakai bahasa Inggris, udah banyak yang ahli di sini. Begitu pula tata ruang, Pak Menteri. Negara ini namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan itu teorinya United States. Unity State. Unity State itu kekuasaan ada pada central government. Local government itu mendapatkan distribusi kekuasaan dari central government. Bisa melalui otonomi, desentralisasi, dan segala macam jenis teori. Tapi ingat, ini negara kesatuan. Kakeknya Pak Romi Soekarno itu merumuskan konstitusi kita dengan sangat sadar, Bung Karno, untuk menghadirkan negara kesatuan di tengah kebinekaragaman. Kenapa? Karena kalau kita buka semacam pola federal, masing-masing dengan iramanya sendiri, nggak sampai 70 sekian tahun Republik ini berdiri. Sudah pisah dari zaman dulu. Terkait tata ruang, kita masih kasih keleluasaan terlalu besar kepada daerah. Pusat sudah kasih guidance, daerah ke hulu, ke hilir, nggak bisa kita atur. Kita revisi aja Pak Undang-Undang Tata Ruang, agar di bawah kepemimpinan Pak Nusron kita rapikan ini semua.
Bukan kita otoriter, bukan. Kita ingin menegaskan sifat dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira dua itu aja, Pak, kalau dari saya. Silahkan Kakandaku untuk memberikan respon. Yang detail-detail, jawab tertulis saja. Baik, terima kasih. Berat ini pertanyaan-pertanyaannya ini. Terutama pertanyaan dari Pak Ketua sama Pak Bimo tadi sudah bukan lagi pertanyaan pemanasan, tapi pertanyaan yang sifatnya sudah daging gitu. Begini Pak, sebelum saya jawab, saya nggak mungkin jawab satu persatu. Saya mau menawarkan formula dulu, supaya Bapak-Bapak sepakat. Yang sifatnya aspirasi, ada sengketa konflik, yang sifat konflik lah, inilah, itulah, dan sebagainya. Yang sifatnya itu low intensity konflik, tidak high intensity konflik seperti kasus Rempang atau kasus apa begitu, mungkin itu bisa diangkat secara politik. Saya tawarkan formula ada PIC saja, PIC dari Komisi 2. Nanti kami tunjuk PIC di sini yang itu tidak usah diangkat di rapat, ya kan? Cukup disampaikan di PIC, kita tuntaskan. Karena kami menganggap memang semua masalah harus dituntaskan dan diselesaikan. Dan kami melihat bahwa DPR itu mempunyai hak sebagai saluran untuk menyelesaikan masalah. Jadi di kami ada saluran, ada hotline, ada pengaduan, dan sebagainya. Tapi di Bapak-Bapak juga mempunyai hak untuk menyalurkan itu. Dan itu salah satu bagian dari check and balances, siapa tahu ada bottlenecking di tempat kami. Sehingga kenapa masalah yang sudah diadukan di tempat kami, kok belum selesai, kok masih harus sampai ke DPR. Nah ini dulu aja. Supaya model-model, supaya nggak, mohon maaf Pak Ketua, nggak makan banyak waktu. Supaya yang perdebatan di sini, betul-betul ini forum politik, bukan forum teknokratik yang tadi disampaikan oleh Pak Aryo Bimo, sama Pak Deddy Sitorus, sama Pak Ketua. Ini karena sama-sama pernah DPR, kita sama-sama paham. Sehingga bobot penyelesaian diskusi di sini itu memang benar-benar bobot yang mempunyai nilai politik, bukan sekedar nilai teknokratik. Saya kira itu yang pertama. Saya pikir Pak Ketua, kita setuju Pak itu ya. Ya, kemudian yang kedua Pak, saya ingin mengkoreksi Pak, sedikit ada salah ketik. Yang program 100 hari poin 2 itu bukan menyelesaikan pendaftaran dan penertiban sertifikat hak guna usaha. Tadi saya mohon maaf, ini justru penertiban. Jadi begini Pak, sebelum saya nanti poin yang pertama kami tawarkan. 2,5 juta hektar ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober. Ini kan sudah 7 tahun, mereka menanam, berusaha tanpa izin dan bukan haknya. Kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman. Dan ini sanksinya berapa, hukumannya apa, bentuknya apa. Kalau soal sanksinya urusannya Pak Jaksa Agung. Tapi kalau soal jumlahnya berapa, dendanya berapa, sedang dihitung oleh BPKP, berapa dia harus membayar dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil bukan haknya, kemudian mengajukan pendaftaran dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikat dan ketaatan. Nah ini sedang mau kita tuntaskan. Jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang, belum tentu. Tergantung itikat baiknya dia dan tergantung keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Dan itu sedang menjadi pembahasan di top level pada level ini. Dan Bapak Presiden sudah sangat concern soal masalah ini, dan Pak Jaksa Agung sudah masuk ke wilayah ini, dan BPKP sudah
melakukan penghitungan-penghitungan tentang kerugian dan mungkin denda yang harus dibayarkan kepada mereka kepada negara. Baru nanti setelah itu treatmentnya adalah apakah HGU-nya diperpanjang atau tidak di kami treatmentnya. Kira-kira itu Pak, ini perkaranya Pak. Baik Bapak sekalian, memang tugas negara itu dalam konteks tanah ini adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan. Jadi kalau kita simpulkan dari semua pertanyaan tadi itu, filosofinya ini adalah menyangkut masalah filosofi. Filosofinya itu adalah bagaimana negara ini, dalam arti ATR BPN ini, mampu memberikan jaminan dan bisa menjadi instrumen distribusi terhadap keadilan bagi rakyat. Sebagaimana yang dikonsen oleh bapak-bapak ibu anggota. Hampir semua bicara soal itu. Karena itu kami nggak bicara teknokratiknya, tapi memang bicara pada masalah filosofinya. Di internal kami sudah kami sampaikan bahwa bicara masalah tanah ini bicara masalah politik. Politik, kalau kita bicara politik, mainstreamnya atau pengarus utamanya hanya dua. Pertama adalah keadilan, nomor dua adalah pemerataan. Itu kata kuncinya. Semua hak atas tanah, mau HGU, hak pakai, HPL, HGB, mainstream berpikirnya adalah mainstream keadilan dan mainstream pemerataan. Tapi dua mainstream ini tentunya tidak boleh kemudian mengganggu satu mainstream, yaitu mainstream menjaga kesinambungan perekonomian atau sustainability ekonomi. Jadi kita harus menjaga keseimbangan di sini. Renstra yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus menjadi sebuah kebutuhan. Selama 5 tahun ini dalam rangka menciptakan itu, menciptakan rasa keadilan pemerataan namun ekonomi tetap sustainable, itu langkahnya ke depan kayak apa? 5 tahun kita sampai pada level apa? Itu memang yang sedang kita menjadi concern. Supaya kerja kita itu menggunakan filosofi, ada falsafahnya. Kalau kita bicara falsafah, ada ideologinya. Kalau kita bicara ideologinya, ada metodologinya untuk sampai ke sana. Perkara teknokrasinya itu menyesuaikan. Karena menurut kami teknokrasi itu adalah cara. Bukan tujuan masalah teknokratiknya itu. Nah, karena itu kami sepakat sekali. Kemudian yang kedua, bicara masalah kalau saya lihat tadi adalah isu pelayanan. Nah, isu pelayanan yang ini bagian dari pelayanan umum, kalau saya lihat tadi concernnya dua dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah isu tentang kecepatan pelayanan. Akan menjadi concern kami. Karena mohon maaf, yang namanya pelayanan itu adalah business services. Kalau business services itu kata kuncinya 2S di mana-mana. Mau pelayanan bandara, mau pelayanan pelabuhan, termasuk pelayanan sertifikat tanah ini adalah services, kata kuncinya 2S. Yang pertama adalah sistem. Bicara sistem di situ ada dua komponen. Yang pertama adalah SOP yang sederhana. Yang nomor dua adalah IT, dan bicara yang S yang kedua adalah sinten alias sumber daya manusianya. Jadi sistem sama sintennya harus clear. Ini dulu kalau kita bicara pelayanan. Yang nomor dua selain masalah kecepatan adalah pungli. Tadi hampir semua ngomong, sudah bayar ini, bayar itu dan sebagainya. Mungkin Bapak-Bapak sekarang ada Pak Fauzan, Pak Taufan, Pak Andar. Ini sudah katam soal pelayanan karena mereka beliau-beliau adalah bupati. Sudah sangat concern soal pelayanan. Nah, setiap pelayanan pasti isunya dua itu. Kenapa yang ini didahulukan, kenapa yang ini tidak. Kemudian isu menjadi muncul didahulukan karena ada duitnya. Yang nggak ada duitnya kemudian dilambatkan. Itu selalu muncul setiap model-model begitu. Nah, ini akan menjadi concern kami, akan kami evaluasi, akan kami tanyakan
Ini seminggu ini kami detailkan terus tentang pelayanan ini, ya kan? Apakah selama ini sudah baik apa belum? Apakah sudah ada waktunya apa belum? Batas maksimal pelayanan itu harus berapa? Yang ideal. Nah, ini poin yang kedua yang ingin kami sampaikan. Kemudian hampir semua poin ketiga adalah masalah isu penyelesaian sengketa. Mohon izin, Pak. Ini juga masalah isu penyelesaian juga masalah yang ditanyakan Bapak-Bapak sekalian tentang metode, kecepatan dan sebagainya. Ini tentu harus ada inovasi tentang penyelesaian sengketa. Nah, yang terakhir, ya kan, saya singkat saja menjawabnya, ini nggak mungkin saya jawab satu-satu, nanti akan kami jawab tertulis yang satu-satu. Yang terakhir, ini yang menarik tentang pertanyaannya Pak Aryo Bimo, tentang dimensi politik yang disepakati. Salah satu poin pertama kali menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan dan pembayaran hak guna usaha dan sebagainya tadi, ini memang perlu formula baru. Formula baru yang tadi menggunakan 3 prinsip. Prinsip keadilan, prinsip pemerataan, tapi prinsip tidak mengganggu sustainability ekonomi atau kesinambungan perekonomian. Apa salah satu formulanya? Formula ini belum keputusan, karena ini lagi saya diseminasi. Apakah formula politiknya ini membutuhkan perubahan undang-undang? Kesepakatan politiknya itu, apakah kesepakatan politiknya itu membutuhkan perubahan dalam PP? Atau bagaimana kita masuknya, lagi saya formulasikan di dalam. Mohon sabar, Pak. Baru seminggu, Pak. Ini, Pak. Di sini, Pak. Tapi kira-kira begini. Kalau pemberian baru, kami setuju. Usulannya Pak Aryo Bimo tadi. Apakah selama ini formula 20% plasma cukup? Dulu mungkin 20% cukup. Sekitar 35 tahun yang lalu, ketika di sekitar itu penduduk belum banyak. Tapi hari ini mungkin penduduk sudah agak banyak di situ. Sehingga perlu kita ubah formulanya. Tapi kalau perpanjangan, bahkan pembaharuan, saya ingin nambahin formula yang sama-sama berpikir demi keadilan dan demi pemerataan dan juga demi national interest. Apa formulanya itu? Mungkin 5 formulanya kami coba simulasikan. Pertama, kalau sifatnya perpanjangan, bagaimana selama 35 tahun pertama, atau mungkin sebelum 35 tahun, 25 tahun pertama, hubungan dia dengan plasma selama ini mesra apa tidak? Plasmanya ini plasma berkualitas atau plasma-plasmanan? Atau palsu-palsu plasmanya? Ini kita perlu cek. Untuk ini kita perlu melibatkan Kementerian Koperasi, kita ajak bicara, Kementerian UMKM kita ajak bicara, untuk melakukan kalau perlu audit terhadap plasmanya itu. Benar apa tidak plasmanya? Selain bicara masalah plasma jumlah, juga masalah plasma partisipatoris atau plasma aktif atau plasma pasif di situnya. Nah, ini bagian dari komponen yang perlu dievaluasi kalau kita bicara tentang semangat tadi itu, formulanya. Kemudian formula kedua, selain pada masalah itu, selama dia melakukan budidaya, kan di situ ada supply chain. Apakah dalam konteks semangat supply chain-nya itu ngajak kemitraan UMKM apa tidak? Trackingnya ngajak kemitraan apa tidak? Contohnya, pupuknya mengajak kemitraan apa tidak? Dolomitnya, kalau dia butuh dolomit itu, jangan-jangan dia beli galian C dolomit sendiri misal. Karena ini yang melahirkan konglomerasi yang kemudian isu ketidakadilan di sini. Semua quote and quote, saya mohon maaf menggunakan bahasa lapangan, semua dimakan. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika barangnya itu sudah menjadi produk, katakanlah minyak goreng, misal, dalam distribusinya baik D1, D2, di kabupaten kota, di dapilnya bapak-bapak itu, melibatkan UMKM apa tidak? Atau jangan-jangan ya satu grup lagi, D1, D2-nya.
Nah ini perlu kita evaluasi sebagian dari komponen yang untuk minta perpanjangan maupun pembaruan. Yang nomor 4, ini yang concernnya Bapak Presiden dan saya yakin juga concernnya Presiden manapun, hasil ekspornya itu, devisanya itu ditaruh di dalam negeri atau di Singapura atau di luar negeri. Devisanya itu. Nah, mungkin yang 5, kita tambahin yang kelima, ketika dia mau perpanjangan, pajaknya clean and clear apa tidak? Kontribusinya. Nah ini yang saya sebut dengan menata ulang sistem dan tata cara pemberian perpanjangan, bahkan pembaruan hak guna usaha. Tentu Bapak-Bapak sekalian, tadi akan menimbulkan reaksi dan pro kontra atas ini. Tapi ini adalah satu formula, tinggal saya lagi simulasikan apakah formula ini dituangkan dalam bentuk undang-undang, apakah dituangkan dalam bentuk PP, apakah dituangkan dalam bentuk Permen, apakah dituangkan dalam bentuk Perpres. Ini akan menjadi bagian dari strategi pemerintah, tapi semangat untuk melakukan redistribusi ini dalam konteks demi keadilan, demi pemerataan, dan juga demi membangun kesinambungan perekonomian dalam rangka memanfaatkan tanah negara ini supaya benar-benar nyata dan dirasakan masyarakat. Saya kira ini Pak, semangatnya Pak. Jadi izin Pak Menteri, pimpinan melalui pimpinan. siap. Saya kira saya senang karena akhirnya diskusi kita jadi soal ini Pak. Saya kira itu saja pun kita bisa selesaikan. Satu yang Pak Nusron, Pak Menteri tadi ucapkan. Saya kira banyak orang berdoa untuk kita nanti setelah kita nggak ada Pak. Ya, jadi Pak. betul-betul itu jadi agenda Pak. Ya saya kira ini Pak. Jadi mohon maaf Pak, nanti untuk rapat-rapat selanjutnya supaya forum ini berkualitas dan punya bobot politik, tidak bobot teknokratik semata-mata yang kasus tanah 5 hektar di Bekasi, kasus tanah di Bogor 3 hektar nanti begitu. Itu selesaikan aja lewat forum. Ada perwakilan dari kami nanti sama bapak-bapak sekalian supaya ini kan pelayanan memang tugas rutin sebetulnya ini. Cuma kadang-kadang ada bottlenecking itu aja supaya sama-sama paham. Karena biasa, ya kan, biasa namanya rakyat ya memang harus cepat, kadang-kadang membutuhkan penyelesaian yang kurang cepat sehingga sampai ke DPR dan sebagainya supaya itu menjadi pengingat kita supaya lebih cepat. Tapi kami menginginkan apa yang terjadi di sini betul-betul menjadi ruang keputusan politik yang itu kemudian menciptakan dimensi tadi. Saya ulangi lagi, dimensinya keadilan, dimensinya pemerataan, tapi tidak mengganggu dan tetap menjaga kesinambungan perekonomian. Nah ini tantangan dan seni tersendiri saya kira. Saya kira ini cukup Pak. Yang lainnya menyusul Pak.